Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan dan perlindungan sampai sekarang ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti yang kalian ketahui, sekarang nih ibu sedang di sekolah tapi masih sepi ya, masih dalam keadaan sepi. Nah, karena apa? Kita masih melaksanakan yang namanya PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Jadi kalian melaksanakan kegiatan belajarnya di rumah. Kalau kita biasanya melaksanakan berbagai macam kegiatan yang banyak sekali di sekolah, seperti salah satunya sholat duha dan mengaji bersama. Nah, kegiatan yang seperti itu, apakah kalian masih melaksanakannya di rumah atau tidak nih? Ibu mau bertanya. Nah, siapa yang masih melaksanakannya di rumah? Nah, itu pahalanya banyak sekali ya, sangat besar sekali untuk kita. Jadi ibu harap kalian dapat melaksanakan kegiatan ibadah semakin rajin. Nah, kali ini ibu tidak sendirian nih, akan ada Pak Haji Madakir selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kedokan Bundar yang akan memberikan tausiah atau materi tentang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku yang Bapak cintai, alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan hidayahnya. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meluangkan waktu sejenak untuk menggali ilmu pengetahuan bagaimana manfaat ibadah sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu adalah salah satu sarana untuk mencegah perbuatan dari keji dan mungkar. Secara definisi, sholat itu adalah suatu ibadah mahdhu, ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam yang isi di dalamnya terdiri dari doa dan zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang telah disampaikan bahwa sholat itu adalah dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Anak-anakku yang Bapak cintai, bahwa sholat merupakan salah satu upaya mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah limpahkan kepada kita. Dan ini merupakan suatu sarana kita ini sebagai orang-orang yang tergolong mampu untuk bersyukur. Orang yang mendirikan sholat itu adalah orang yang merasa dirinya berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat ini merupakan tiangnya agama. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya, "As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din." Bahwa sholat itu merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti menegakkan tiangnya agama. Dan barang siapa yang meninggalkan berarti merobohkan tiangnya agama. Oleh karena itu, sholat juga merupakan
salah satu rukun Islam. Tentu anak-anak tahu bahwa rukun Islam ada 5. 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan saum di bulan Ramadan. Yang kelima, yaitu hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu menunaikan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu, baik itu secara ekonomi, mampu secara ilmu, mampu aman di dalam perjalanan, mampu secara fisik. Ini barangkali pilar Islam atau rukun Islam yang harus kita jalani. Perihal mengenai sholat, bahwa sholat itu adalah bukti tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan janji Allah, bagi mereka-mereka yang mau bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan melipat gandakan nikmat yang telah Allah berikan itu. Namun sebaliknya, manakala kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka azab Allah akan sungguh sangat pedih. Bagaimana yang difirmankan Allah, wa idza addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan melipat gandakan nikmat yang telah Allah berikan. Dan namun sebaliknya, barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, maka azab Allah amat pedih. Demikian pentingnya ibadah sholat sebagai manifestasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Perintah sholat itu sungguh sangat luar biasa. Manakala kita diperintahkan sholat, mampu berdiri, lakukan dengan cara berdiri. Manakala tidak bisa berdiri dengan cara berbaring, maka lakukan dengan cara berbaring. Berbaring pun tidak bisa, maka lakukan dengan sholat isyarat. Manakala sampai isyarat saja tidak bisa dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim, maka ya harus disolati begitu. Ya, itulah barangkali pentingnya perintah sholat ini untuk menjadikan diri kita seorang muslim yang paripurna, Islam yang tahu diri, seorang Islam atau seorang muslim yang tahu diri berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali pentingnya ibadah sholat harus kita laksanakan. Anak-anakku sekalian, untuk tantangan materi ini, kali Bapak ingin mencoba siapa di antara yang bisa membuat video singkat tentang bacaan Al-Qur'an, sholat dari awal, dari takbiratul ihram sampai salam dengan cepat. 3 orang pemenang akan memperoleh bonus 3 giga untuk 3 pemenang. Oleh karenanya cepat kirimkan videonya dengan kami seleksi siapa yang bacaannya yang paling benar. Ini semua mudah-mudahan bisa menunjang kegiatan ibadah sholat kita agar bacaannya benar, agar mantap di dalam di dalam hati untuk bisa melaksanakan sholat secara baik, sehingga merasa kalau sudah bacaannya baik, terus syarat rukun sholatnya baik, insya Allah sholatnya akan selalu rindu untuk melaksanakan sholat. Dan termasuk pula kedekatan kita dengan Allah akan lebih dekat. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Barang siapa kedekatan kita ingat kepada Allah, sering ingat kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Bukankah itu yang menjadi tujuan hidup kita baik dunia maupun akhirat? Mudah-mudahan kita ini dalam keadaan kondisi hidup yang tenang. Mudah-mudahan
Di dunia kita memperoleh ketenangan hidup, di akhirat Allah akan memberikan kebahagiaan hidup yang luar biasa. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.